Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini masih belajar dengan sistem daring. Dengan tanda kutip, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Apa itu? Anak-anak jangan lupa mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa memakai masker. Oke? Oke. Ya anak-anakku sayang, masih semangat ya hari ini ya. Ketemu lagi sama Bu Gina. Anak Afala harus cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Ya, kita akan mulai pembelajaran. Fokus ya, perhatikan yang Ibu terangkan ya. Hari ini masih tetap pendalaman materi. Masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. PB-nya kali ini adalah PB 5 dan 6. Ya, simak baik-baik ya penjelasan Ibu ya. Ya, hari ini kita akan bahas pembelajaran 5 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Apa itu flora? Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna itu sendiri adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Apa sih Bu maksud dengan flora dan fauna endemik ini? Yaitu hewan yang khusus atau tumbuhan yang khusus yang ada di negara tersebut. Jadi nggak ada di negara-negara lain. Contohnya di Thailand ada kera kerdil. Nah, yang di negara-negara lain itu tidak ada kera kerdil tersebut. Ya, selanjutnya ya. Nah, ayo sebutkan flora dan fauna unik dari negara berikut di Asia Tenggara. Bendera apakah ini? Ya, bendera kita, bendera negara Indonesia. Nah, di Indonesia banyak banget flora dan fauna yang ada di Indonesia. Contoh, Ibu sebutkan satu ya, di negara kita terdapat bunga raksasa, yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Bunga ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini dikatakan sebagai bunga raksasa karena mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Nah, di negara lain itu tidak ada bunga raksasa seperti di Indonesia. Nah, kalian Ibu tugaskan cari flora dan fauna yang unik di Indonesia di negara kalian. Catat di buku tugas kalian. Oke? Selamat mengerjakan. Ya, di sini pembelajaran 5 muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Membuat pameran karya seni patung. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang cara membuat patung dan mewarnai patung ya. Nah, ini kita akan membuat pameran karya seni patung. Apa sih Bu pameran itu? Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang, produksi, perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk
memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Jadi karya-karya kalian dipamerkan, dipajang di suatu tempat. Nah, undanglah teman-teman atau orang-orang yang untuk melihat patung kalian yang sudah dibuat. Nah, lanjut. Ya, ayo berkreasi karena kalian Ibu akan beri tugas untuk membuat patung sederhana. Di sini kalian coba buka halaman 77 di LKS kalian. Di situ ada cara membuat patung dari clay. Nah, clay ini terbuat dari tepung. Sama saja dengan kayak plastisin. Kalian tahu plastisin kan? Kalian pernah membuatnya pastinya. Nah, di situ kalian membaca cara dan alat bahannya, cara membuatnya sudah ada di situ. Kalian ikutin perintah-perintah yang ada di LKS tersebut. Lalu kalian buat patung dengan salah satu cara yang telah kalian pelajarin pada pertemuan sebelumnya. Yang Ibu tunjuk sekarang yang pakainya dengan bahan tepung ya. Nah, hiasi patung yang kalian buat agar menjadi indah. Rapikan semua alat dan bahan setelah kalian membuat patung. Dan kalau sudah selesai, kumpulkan patung buatan kalian kepada guru kalian. Oke, selamat membuatnya. Semoga berhasil. Selanjutnya kita akan masuk pembelajaran ke-6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Yang pertama, setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan sesama. Kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Nah, kalian ambil setiap paragraf hal-hal yang penting yang menurut kalian penting itu catat setiap paragraf. Lalu jadikan hal-hal yang penting setiap paragraf tersebut, jadikanlah satu menjadi sebuah paragraf atau satu paragraf. Oke? Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, masuk pembelajaran ke-6 lagi, muatan PPKN. Nah, di sini kemarin Ibu dan Pak Saman sudah menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sesi ke-1, kedua, sekarang sesi ke-3. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan. Jadi kita terapkan ke semuanya. Ya, lanjut. Ya, kita akan bahas tentang berikut beberapa penerapan sila Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita dengan cara apa? Menyiram, memberi pupuk agar
tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga mempunyai tumbuhan yang langka. Belum tentu negara-negara lain memilikinya. Jadi kalian harus bangga menjadi warga Indonesia. Ya, sekian dari Ibu Gina pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.